kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membungkus peralatan yang akan kita sterilisasi. Nah, peralatan yang sering kita gunakan di lab bioproses itu diantaranya satu, petri dish atau biasa kita sebut dengan cawan. Yang kedua, tabung reaksi. Yang ketiga adalah Erlenmeyer, dan yang keempat adalah pipet seukuran. Nah, kenapa peralatan ini sebelum disterilisasi harus dibungkus? Supaya nanti setelah keluar dari autoklaf, maka peralatan ini tetap terbungkus dan terjaga kesterilannya. Sehingga peralatan ini harus dibungkus sebelum kita gunakan. Jadi setelah disterilisasi dan sebelum digunakan untuk praktikum selanjutnya. Yang pertama, bagaimana cara kita membungkus petri dish seperti ini. Nah, kita gunakan kertas yang sudah tidak terpakai atau kertas bekas. Jadi ini kertas bekas, ada sisi yang masih bersih dan sudah ada sisi yang sudah ada tulisannya. Maka kita pastikan bahwa yang sisi yang ada tulisannya atau ada tintanya itu berada di luar, jadi ada di bawah. Kenapa? Karena apabila masuk ke dalam autoklaf dan di sana terjadi proses sterilisasi, maka kertas ini akan basah. Nah, kalau yang ada tintanya ada di bagian dalam, maka setelah proses sterilisasi tinta akan menempel di petri dish dan itu menyebabkan ketika kita membaca ada bagian-bagian yang kotor karena tinta tersebut, sehingga bagian yang ada tulisannya harus ada di bawah. Nah, ketika kita bungkus, maka posisi petri dish harus dibalik. Jadi cawan yang kecil ada di atas. Jadi cawan yang kecil ada di atas, cawan yang besar ada di bawah seperti ini. Kita balik, kita posisikan tepat di tengah. Nah, kita bagi kertas menjadi dua bagian seperti ini. Kita bungkus, kita rapikan. Sisa yang kertas yang ada sisa di bagian atas ini kita lipat seperti kita membuat pita. Jadi dilipat bagian atas, kita balik, kita putar selanjutnya. Kita putar lagi ke dalam, kita lipat lagi ke dalam, kita tarik sehingga ini menjadi kencang. Setelah ini kita lipat sisi yang sebelah luar seperti ini. Bagian kanan juga, begitu juga di bagian yang sebelah sini kita lipat ke dalam, nah kita tarik ke belakang, maka petri dish sudah terbungkus dan siap untuk disterilisasi. Membungkus pipet seukuran, kita gunakan juga kertas yang sudah tidak terpakai. Kertas yang tidak terpakai seperti ini kita bagi menjadi 4 bagian sehingga terpotong kecil-kecil seperti ini. Nah, di pipet seukuran jangan lupa dikasih dikasih kapas berlemak di bagian ujungnya untuk menutup di bagian ujungnya. Kemudian kita bungkus. Ini ada kertas yang sudah kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang bagian yang ada tintanya itu ada di luar dan yang masih bersih ada di dalam. Kemudian kita bungkus seperti ini. Maaf, pastikan kapas berlemak ini menempel di sini, tidak ada di dalam, sehingga ketika kita bungkus dengan kertas, dia juga tidak copot lagi. Nah, gini. Nah,
kita putar kertasnya. Demikian kita gulung seperti ini sampai semua bagian nanti terbungkus dengan kertas. Nah, seperti ini. Nah, satu potong kertas tidak cukup untuk membungkus satu pipat seukuran. Maka kita lanjutkan dengan kertas selanjutnya. Kita gandeng dengan kertas yang tadi sampai semua bagian tertutup dengan kertas. Setelah ini, maka bagian ujungnya kita lipat. Bagian ujung atas dan ujung bawahnya kita lipat, kita tali supaya tidak terlepas lagi. Gunakan tali secukupnya supaya tidak mengganggu ketika kita bekerja. Seperti ini kita gunting. Begitu juga yang sebelah atas. Kita pastikan talinya secara kencang kita gunting, maka pipat seukuran sudah terbungkus. Akan saya tutorialkan bagaimana cara membuat sumbat untuk tabung reaksi dan juga sumbat untuk Erlenmeyer. Kenapa untuk Erlenmeyer dan untuk tabung reaksi harus disumbat? Supaya nanti ketika peralatan ini sudah disterilisasi dan mau digunakan untuk praktikum selanjutnya tidak terkontak dengan udara luar, sehingga perlu disumbat. Bagaimana cara membuat sumbat ini? Nah, sumbat ini dibuat dengan menggunakan kasa, kemudian kita isi dengan kapas berlemak. Siapkan kasanya terlebih dahulu seperti ini. Untuk memudahkan kita membuat penutup seperti ini, kita taruh di dalam cetakannya seperti ini. Misal kita membuat sumbatnya untuk tabung reaksi, kita taruh kasanya di atas tabung reaksi, baru kita isi dengan kapas berlemak. Gunakan kasa secukupnya dan kapas secukupnya untuk menghemat dan juga tidak melakukan pemborosan. Seperti ini kita masukkan, kita cobakan terlebih dahulu. Saran saya masukkan sedikit-sedikit supaya tidak terlalu susah untuk kalian membuat sumbatnya. Nah, kalau sudah terisi hampir sepertiganya, di ujungnya saja, 1/7 bagian saja. Nah, ini kita cobakan. Pastikan sumbat dalam kondisi padat sehingga tidak longgar, sehingga nanti ketika kita gunakan dia tidak masuk ke dalam ke dalam tabung reaksi. Seperti ini kalau sudah seperti cetakannya. Nah, kalau masih belum padat, kita tambahkan lagi kapas berlemaknya supaya nanti sumbatnya terisi full oleh kapas berlemak. Jadi seperti ini, kita cobakan ke tabung reaksinya. Apakah sumbat tersebut sudah padat apa belum? Bagaimana caranya? Kita cobakan seperti ini. Nah, kita tarik. Kalau sudah berbunyi plung seperti ini, nah, maka
sumbatnya sudah padat dan bisa kita ikat. Jangan lupa gunakan pengikat secukupnya supaya tidak mengganggu ketika kita melakukan percobaan nanti. Kenapa? Karena tali yang panjang bisa mengganggu pekerjaan kita. Kita tali seperti ini, pastikan talinya kuat. Nah, kita rapikan talinya seperti ini. Nah, kalau kapasnya masih kepanjangan seperti ini, maka bisa dipendekkan, dirapikan supaya tidak mengganggu waktu kita melakukan percobaan. Jadi sebelum kita menggunakan kasa, kita perkirakan jangan terlalu lebar kasa yang akan kita buat. Maka penyumbat untuk tabung reaksi sudah selesai. Begitu juga untuk sumbat Erlenmeyer, kita membuatnya sama. Siapkan dulu kasanya, baru kita isi dengan kapas berlemak secukupnya, baru kita taruh. Demikian video untuk membungkus peralatan yang akan disterilisasi. Dari saya demikian sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.